Bab 168. Raja Naga, aku salah. Cai Yongqiang jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia tidak melalaikan tanggung jawab, juga tidak menemukan alasan, dan dia langsung mengakui kesalahannya. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada alasan atau alasan yang akan berhasil. Hao Kunqin tidak harus melakukannya sendiri jika dia ingin membunuhnya. Satu kalimat saja bisa membuatnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Saudara Cai, apa yang terjadi? Yang Huirong di samping melihat Cai Yongqiang berlutut dan mengakui kesalahannya, dan dia sedikit diliputi ketakutan. Yang Huirong, mohon belas kasihan. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa menyinggung perasaan kali ini. Bahkan jika aku datang, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Cai Yongqiang mengingatkanku dengan ramah, melihat cinta masa lalunya. Tidak mungkin, Yang Huirong bertanya dengan tatapan tidak percaya, siapa dia? Keluarga yang telah diwarisi selama lebih dari 300 tahun, meskipun kekuatannya hanya keluarga kelas menengah di wilayah utara. Tetapi karena keluarga pedagang, keluarga yang telah mengumpulkan banyak kontak. Selain Cai Yongqiang, ada juga beberapa pria besar yang berteman dengan keluarga Yang. Setiap orang adalah tokoh terkenal di wilayah utara. Bahkan jika keluarga Mo dan keluarga Chen menggunakan kekuatan seluruh keluarga, mereka tidak dapat menyebabkan pukulan fatal bagi keluarga Yang. Yang Huirong tidak percaya bahwa Hao Kunqin bisa menghancurkan keluarga Yang sendirian. Setelah melihat ekspresi Yang Huirong, Cai Yongqiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Raja Naga, konsultan khusus dari markas Tiangang, komandan pengadilan naga teater barat, komandan negara dengan 3 jenderal di pundaknya. Pembangkit tenaga listrik legendaris dari dewa. Anda, pikirkan bahwa keluarga yang Anda dapat menyinggung Raja Naga. Petik 2. Kata-kata Cai Yongqiang terdengar seperti guntur di tanah, meledak di telinga Yang Huirong. Sebagai kepala keluarga Yang, dia secara alami telah mendengar tentang prestise Komandan Longting. Ketika dia mengetahui bahwa Hao Kunqin adalah Komandan Longting yang legendaris, dia sangat takut sehingga dia di luar kendali. Memutar matanya, dia jatuh ke tanah dan langsung pingsan. Putranya Yang Mingrui bahkan lebih tak tertahankan, ketika dia mendengar kata-kata Komandan Longting. Dia takut untuk buang air kecil, dan selangkangannya basah. Hao Kunqin sedikit mengernyit, bangunkan dia. Ya? Berlutut di tanah, Cai Yongqiang bangkit dan berjalan ke sisi Yang Huirong, membungkuk, menamparkan wajahnya dengan keras, dan membangunkannya. Yang Huirong, yang terjaga, tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat berlutut. Sambil bersujud, dia memohon belas kasihan dengan keras, Raja Naga, tolong maafkan saya. Keluarga Yang saya sama sekali tidak berniat untuk tidak menghormati Anda sama sekali. Apa yang terjadi barusan adalah semua kesalahpahaman, saya akan mengumpulkan tagihan perjudian 40 miliar. Menghadapi Komandan Longting yang kuat dan kuat, Yang Huirong dengan tegas meletakkan posturnya sebagai kepala keluarga Yang dan bersujud untuk belas kasihan. Yang Mingrui yang takut buang air kecil melihat penampilan ayahnya. Dia juga berlutut ke tanah dengan cepat, bersujud keras. Hao Kunqin melirik keduanya dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Ayah dan anak keluarga Yang bukanlah tokoh besar di wilayah utara. Tapi di matanya, itu tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan jika keduanya menabrak sampai mati di depannya, dia tidak akan memiliki sedikit pun tanpa henti. Patriark Yang, perjudiannya bukan lagi 40 miliar, tetapi 50 miliar. Hao Kunqin menunjuk ke waktu di arloji dan berkata dengan ringan. Dia mengatakan sebelumnya bahwa setiap setengah jam, akan ada kenaikan bunga 10 miliar. Sekarang 1,5 jam sebelum dia menemukan Yang Mingrui, bunganya sudah mencapai 30 miliar. Yang Huirong tidak ragu-ragu, dan dengan tegas berteriak, keluarga Yang saya mengakui perjudian 50 miliar. Sudah lama seperti ini, tidak akan sebanyak ini, kata Hao Kunqin ringan. Ketika Yang Huirong dan Yang Mingrui mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang, dan mata mereka penuh dengan kepahitan. Jika mereka tahu identitas asli Hao Kunqin, mereka tidak akan berani membunuh mereka berdua dengan sembrono. Mengandalkan perjudian dari alam dewa yang kuat hanyalah bintang ulang tahun tua yang menggantung dirinya sendiri berpikir bahwa dia memiliki umur panjang. Hanya dalam 1,5 jam, akun perjudian asli hanya 20 miliar telah meningkat 30 miliar bunga dan berubah menjadi 50 miliar. Bunganya bahkan lebih tinggi dari akun judi asli. Anda tahu, total aset keluarga Yang hanya lebih dari 80 miliar. Setelah menghabiskan 50 miliar, asetnya hanya lebih dari 30 miliar. Tidak hanya akan jatuh dari keluarga kelas menengah, tetapi bahkan di keluarga biasa, itu akan menjadi dasar keberadaan. Perjudian sudah berakhir. Selanjutnya, saatnya menghitung akun antara ayah dan anakmu dan aku, kata Hao Kunqin.
Yang Mingrui dan putranya berulang kali menantang otoritasnya dan harus dihukum. Ketika Yang Huirong dan Yang Mingrui mendengar kata-kata itu, wajah mereka langsung memucat. Kop kepalanya lagi memohon belas kasihan, "Raja Naga, maafkan aku. Raja Naga, maafkan aku. Jangan khawatir, aku bukan pembunuh, dan aku tidak akan membunuhmu." Hao Kun Qin berkata, "Kalian berdua meninggalkan tangan sebagai pelajaran." Ketika Yang Huirong dan Yang Mingrui mendengar kata-kata itu, mereka berdua membeku pada saat yang bersamaan. Saling memandang, mereka tidak percaya. Menurut mereka hukumannya tidak terlalu berat, tapi menurut mereka hukumannya terlalu ringan. Belum melakukannya, Hao Kun Qin mengerutkan kening. Yang Huirong dan Yang Mingrui buru-buru menggunakan energi mereka dan memotong lengan kiri mereka. Tidak ada keraguan. "Terima kasih Raja Naga karena tidak membunuh." Setelah memotong lengan kiri mereka, Yang Huirong dan Yang Mingrui berteriak penuh terima kasih. Keduanya tidak munafik, tetapi sangat berterima kasih kepada Hao Kun Qin. Mereka menantang otoritas Hao Kun Qin berulang kali, dan bahkan mengirim orang untuk menindaknya. Jika Anda berubah menjadi bos besar lainnya, bahkan jika Anda tidak membunuh mereka, setidaknya mereka akan dihapuskan untuk mempertahankan otoritas Anda. Tapi Hao Kun Qin hanya meminta mereka untuk menghancurkan satu tangan. Hukuman seperti itu terlalu ringan. "Keluar dari sini." Hao Kun Qin melambaikan tangannya dengan santai. Yang Huirong dan Yang Mingrui dengan cepat bangkit dan meninggalkan kotak. "Giliranmu." Hao Kun Qin mengalihkan pandangannya ke Cai Yongqiang. "Kamu sendiri yang mengajukan pengunduran diri, dan mengambil inisiatif untuk mengajukan pensiun baris kedua." Niat Hao Kun Qin sangat jelas, dan Cai Yongqiang diminta mengundurkan diri sebagai wakil menteri pertama cabang Tiangang Utara. "Ya?" Cai Yongqiang menjawab, tanpa niat sedikit pun untuk melawan. Karena dia tahu betul bahwa di depan Hao Kun Qin, dia seperti semut, tanpa perlawanan sama sekali. Belum lagi dia adalah wakil menteri pertama dari cabang Tiangang Utara, bahkan jika dia adalah wakil menteri pertama dari markas besar Tiangang. Hao Kun Qin juga bisa memecatnya dengan sepatah kata pun. Setelah Cai Yongqiang pergi, Baxia meminta instruksi, "Raja Naga, kemana kamu pergi selanjutnya?" Hao Kun Qin berkata, "Kembalilah ke rumah Chen." Ekspresi keraguan muncul di mata Baxia. "Raja Naga, masih ada 3 akun judi keluarga yang belum dikumpulkan. Apakah kamu tidak mengumpulkannya?" Hao Kun Qin dan Li Zexu berlomba di Qiulongsan. Kecuali pembukaan pasar perjudian Yang Mingrui, ia berutang kepada Yun Sigu dan Jiao Qi 20 miliar dalam perjudian. 5 keluarga besar Chen Wenchao, Li Zexu, dan Sun Guangxuan berjudi dengan Hao Kun Qin. Hao Kun Qin berutang total 60 miliar dalam perjudian, dan setiap keluarga berbagi 12 miliar secara merata. Sejauh ini, hanya Chen Wenchao dan Li Zexu yang telah membayar kembali perjudian tersebut. 3 keluarga bangsawan yang tersisa belum pindah sama sekali. Bab 169. "Tentu saja kamu harus menerimanya," kata Hao Kun Qin. "Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengandalkannya. Tapi Anda tidak perlu datang ke rumah untuk mengambil rekening. Anda menyebarkan pembayaran keluarga yang..." Keluarga Sun dan 3 keluarga bangsawan lainnya secara alami akan bergegas ke rumah untuk membayar rekening, kata Hao Kun Qin. Sebagai keluarga kelas menengah di wilayah utara, keluarga yang berutang padanya 20 miliar yuan dalam perjudian, tidak hanya gagal melepaskan perjudian. Sebaliknya, bunga 30 miliar yuan telah dilunasi. 3 keluarga bangsawan termasuk keluarga Sun tidak lebih dari keluarga biasa di wilayah utara, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada keluarga Yang. Setelah mengetahui tentang urusan keluarga Yang, dia pasti akan sangat takut sehingga dia akan bergegas ke pintu untuk membayar tagihan. Ya? Baxia segera menggunakan kekuatan keluarga Chen untuk membayar kembali keluarga Yang. Menyebar. Sebagai keluarga terbesar kedua di wilayah utara, pengaruh keluarga Chen menyebar ke seluruh provinsi dan kota di wilayah utara. Hanya dalam beberapa jam, berita itu menyebar ke kalangan atas di wilayah utara. Ketika Hao Kun Qin dan yang lainnya kembali ke villa keluarga Chen, kepala keluarga besar sudah menerima berita itu. Orang-orang telah dikirim untuk memeriksa keaslian berita. Terutama 3 keluarga besar seperti keluarga Sun sama cemasnya dengan semut di hotpot. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga yang memang telah membayar kembali 50 miliar dalam perjudian, mereka langsung ketakutan. Kepala 3 keluarga besar buru-buru membawa Sun Zexu dan yang lainnya ke keluarga Chen tanpa henti untuk membayar kembali uang itu. Baxia menghentikan mereka secara langsung. Akun perjudiannya 12 miliar, dan bunganya 12 miliar. Totalnya 24 miliar. Baxia berkata dengan dingin kepada patriark dari 3 keluarga besar. Karena 3 keluarga besar siap untuk kembali ke akun mereka, mereka harus membayar untuk tindakan mereka. 3
Tidak mungkin membiarkan mereka mengembalikan hanya 12 miliar dan membiarkan mereka pergi. 3 keluarga besar termasuk keluarga Sun semuanya menyesalinya setelah mendengar apa yang dia katakan. Ketiga keluarga bangsawan mereka adalah keluarga biasa. Total aset pada dasarnya sekitar 50 miliar. 24 miliar, bisa dikatakan setengah dari aset mereka. Setelah dikeluarkan, mereka bertiga akan langsung jatuh ke dalam jajaran keluarga biasa. Jika tidak ada identitas aristokrat, pengaruh dan bisnis 3 keluarga besar di wilayah utara akan sangat berkurang. Tetapi dalam menghadapi tuntutan hegemoni, bahkan jika 3 keluarga besar tidak mau di hati mereka, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Bahkan keluarga yang menundukkan kepala untuk menerima nasihat, dan ketiga keluarga mereka tidak menerima nasihat, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Jika Anda terus melawan, Anda tidak akan kehilangan 24 miliar. Ini seluruh keluarga. Sejak keluarga yang membayar 50 miliar yuan, keluarga besar di wilayah utara telah mengikuti dengan cermat situasi keluarga Chen. Patriark keluarga Sun dan 3 keluarga aristokrat lainnya, membawa Sun Guangxuan dan yang lainnya hanya ke villa keluarga Chen. Berita itu telah menyebar ke semua keluarga besar. Di villa keluarga Li, orang-orang tingkat tinggi keluarga Li yang mendengar laporan dari bawahan mereka tiba-tiba menjadi bingung. Saya baru saja mengatakan bahwa Zesu bersikeras untuk membayar kembali perjudian. Pasti ada alasannya. Kami, keluarga Li, hanya membayar kembali 12 miliar. Meskipun itu menyakiti saraf dan tulang kami, itu tidak rusak parah. Lihatlah keluarga yang dan bayar 5-10 miliar, langsung jatuh dari keluarga kelas menengah ke keluarga biasa, kata ayah Li Zexu, kepala keluarga Li. Ketika suaranya jatuh, beberapa orang langsung setuju. Itu benar, Zesu, bocah itu, selalu punya gambaran besar. Jika bukan karena desakan Zesu untuk berjudi, keluarga itu pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Sangat mungkin mereka akan jatuh ke dalam keluarga biasa seperti keluarga yang. Saya mengusulkan untuk mengembalikan Zesu sebagai patriark muda. Dan melalui kejadian ini, Zesu telah membuktikan visi dan kemampuannya seperti kita. Saya pikir kita dapat lebih jauh mendelegasikan kekuasaan kepadanya. Li Zexu, yang telah kehilangan posisi patriark muda, mendapatkan kembali kekuasaannya. Dan karena berkat tersembunyi, kekuatan dan posisinya dalam keluarga Li semakin diperkuat. Li Zexu, yang kembali ke posisi patriark muda, tidak senang, tetapi lebih bersyukur. Untungnya, aku membuat pilihan yang bijaksana di awal. Li Zexu diam-diam berkata dalam hatinya. Pengalaman ini tidak hanya membuatnya berkembang pesat, lebih dalam merasakan kengerian Hao Kun Qin. Para senior keluarga Li percaya bahwa keluarga yang mengakui bahwa mereka takut pada keluarga Chen. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa Hao Kun Qin adalah ketakutan sebenarnya dari keluarga yang. Meskipun saya tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Tuan Qin, Chen Wenlong adalah bawahan Tuan Qin. Selama saya mengikutinya dengan cermat, itu sama dengan secara tidak langsung mengikuti Tuan Qin. Li Zexu mengambil keputusan. Mulai hari ini, dia akan mendukung penuh Chen Longwen. Karena pilihannya yang benar, keluarga Li menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan, dan akhirnya masuk daftar keluarga teratas. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Pada saat ini, di ruang belajar villa keluarga Mo, wajah Mo Chun Qiu suram, dan dia berlari dengan penuh semangat, mengguncang dokumen di tangannya menjadi debu. Isi dokumen itu persis perjanjian perjudian antara keluarga Yang dan Sun dan Hao Kun Qin. Ternyata Hao Kun Qin menyusul Chen Wenlong. Tiba-tiba Mo Chun Qiu berkata. Sebelumnya, ketika bawahannya mengetahui bahwa Hao Kun Qin memegang surat undangan dari keluarga Chen untuk menghadiri pelelangan harta karun. Dia merasa bahwa hubungan Hao Kun Qin dengan keluarga Chen luar biasa. Dan sekarang, Chen Wenlong keluar untuk Hao Kun Qin dan pergi ke keluarga Yang untuk mengumpulkan akun perjudian. Biarkan dia mengkonfirmasi ini. Aku hanya akan mengatakan bahwa di seluruh wilayah utara, keluarga mana yang berani menjadi musuh keluarga Mo. Ternyata keluarga Chen, mata Mo Chun Qiu berkedip. Dalam benaknya, Mo Chun Qiu mengumpulkan semua peristiwa baru-baru ini. Dia percaya bahwa keluarga Chen adalah pelindung Hao Kun Qin. Sebagai keluarga terbesar kedua di wilayah utara, keluarga Chen sangat sulit bahkan jika keluarga Mo ingin memindahkannya. Tapi saya tidak berharap bahwa keluarga Chen akan terjerat dengan Hao Kun Qin. Dengan cara ini, ada cukup alasan untuk berinteraksi dengannya. Keluarga lain dalam pertemuan itu meminta bantuan dan menangani keluarga Chen bersama-sama. Senyum sedih muncul di wajah Mo Chun Qiu. Chen Guozhang, jika Anda harus disalahkan, keluarga Chen adalah nasib buruk.
Hao Kun Qin adalah orang yang ditunjuk oleh presiden untuk ditargetkan. Keluarga Chen berani menjadi pendukungnya, hampir mati. Keluarga Mo telah berperang melawan keluarga Chen selama ratusan tahun, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sekarang Mo Chunqiu akhirnya melihat harapan untuk menghancurkan keluarga Chen, dia sangat bahagia. Tetapi membunuh Mo Chunqiu tidak akan mengira bahwa Hao Kun Qin adalah pendukung keluarga Chen, dan keluarga Chen hanyalah salah satu dari banyak pengikut Hao Kun Qin. Hei, Patriark Du, ada acara besar yang membutuhkan bantuanmu. Mo Chunqiu, yang senang, segera memutar nomor kepala keluarga papan atas di wilayah selatan. Keduanya segera mulai merencanakan. Keluarga Mo melancarkan serangan terhadap keluarga Chen keesokan harinya. Dunia bisnis, pasar saham, dan bahkan dunia bawah tanah. Pasukan milik keluarga Mo mulai panik menyerang kekuatan keluarga Chen. Mo Chunqiu mengeluarkan kata-kata untuk menghancurkan keluarga Chen sepenuhnya. Keluarga aristokrat yang melekat pada keluarga Mo, di bawah perintah Mo Chunqiu, juga mulai menyerang keluarga Chen satu demi satu. Di wilayah utara yang tenang, gelombang besar langsung meledak. Dua faksi utama, yang dipimpin oleh keluarga Mohis dan keluarga Chen, mulai bertarung. Bab 170. Di villa keluarga Chen, Tuan Tanah melaporkan situasi terbaru ke Hao Kun Qin. Sepertinya Mo Chunqiu menganggap keluarga Chen sebagai pendukungku. Dia ingin menghancurkan keluarga Chen dalam satu gerakan. Hao Kun Qin melihat rencana Mo Chunqiu secara sekilas. Meskipun keluarga Mo adalah keluarga terbesar di wilayah utara, kekuatannya hampir tidak lebih tinggi dari keluarga Chen. Itu tidak cukup untuk menghancurkan keluarga Chen. Karena Mo Chunqiu berani melakukannya, itu harus didukung oleh orang asing. Bantuan, Hao Kun Qin menganalisis. Pengganggu itu berkata, bawahan, biarkan Long Ting memeriksanya. Setengah jam kemudian, Basia menerima berita dari Departemen Intelijen Long Ting dan melaporkan ke Hao Kun Qin Hui, Raja Naga, keluarga Mo dan keluarga Du, keluarga teratas di wilayah selatan, telah bergabung. Qian Niu Du Jia, Hao Kun Qin mengangkat alisnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Di antara 4 wilayah Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut, wilayah selatan memiliki keunggulan alam karena dekat dengan laut. Oleh karena itu, ekonominya adalah yang paling maju, kedua setelah Beijing. Kekuatan keluarga di wilayah selatan umumnya lebih tinggi daripada 3 wilayah lainnya. Ambil sekolah Mohis sebagai contoh. Keluarga Mohis dikenal sebagai keluarga pertama di wilayah utara. Tetapi jika ditempatkan di wilayah selatan, paling-paling itu hampir tidak akan masuk ke jajaran keluarga teratas. Di wilayah selatan, ada keluarga yang lebih kuat daripada kaum Mohis. Keluarga Du adalah salah satunya. Keluarga Du adalah salah satu keluarga papan atas di wilayah selatan. Melihat seluruh kerajaan Xia besar, itu adalah keluarga hebat yang bisa dihitung. Sangat menakutkan. Aliran Mohis muncul pada awal dinasti Ming dan telah diwariskan selama lebih dari 600 tahun. Itu bisa dianggap mendalam, tapi dibandingkan dengan keluarga Du, perbedaannya tidak sedikit. Keluarga Du muncul pada pertengahan dinasti Tang dan telah diturunkan selama lebih dari 1200 tahun. Benar-benar keluarga milenium, baik kekuatan maupun latar belakangnya jauh di atas aliran Mohis. Alasan mengapa Hao Kun Qin memanggil keluarga Du adalah keluarga Qian Niu Du. Itu karena leluhur keluarga Du, pejabat itu menyembah Jenderal Qian Niwei, posisi resmi adalah peringkat ketiga, dan dia bertanggung jawab atas Qian Niwei. Dinasti Tang dan dinasti Ming berbeda dalam pendirian jabatan resmi. Nenek moyang keluarga Mo menyembah Menteri Kementerian Perang, dan mereka juga kelas 3. Tetapi jika ditempatkan di dinasti Tang, posisi resmi ini hanya kelas 4. Di dinasti Tang, Sang Shu, pejabat tertinggi dari 6 kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pejabat, dan Kementerian Hukuman, hanya kelas 3. Pangkat yang sama dengan leluhur keluarga Du, Jenderal Qian Niwei. Adapun jabatan resmi kelas 1 dan 2, kebanyakan dipalsukan, atau dikejar-kejar kematian pejabat yang berjasa. Jadi di dinasti Tang, Zheng Sanpin adalah pejabat tinggi yang sebenarnya, memiliki kekuatan yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Du berbeda dari pejabat tinggi biasa. Dia adalah Jenderal Qian Niwei. Qian Niwei juga disebut Qian Niwei kiri dan kanan. Itu adalah pengawal pribadi kaisar, penjaga dengan pedang di depan kaisar. Secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan kaisar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa leluhur keluarga Du, sebagai Jenderal Qian Niwei, adalah salah satu orang yang paling dipercaya kaisar. Selain itu, leluhur keluarga Du dapat menjadi Jenderal Besar Qian Niwei, dan mengambil alih Qian Niwei, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tingkat kultivasinya pasti telah mencapai alam semi-ilahi atau lebih tinggi.
Sejak pertengahan dinasti Tang, keluarga Du telah menjadi keluarga kaya raya. Sejak warisan, tidak pernah ada kelemahan. Keluarga Du hari ini berada di antara keluarga teratas di wilayah selatan. Menurut informasi yang ditemukan oleh Long Ting, ada pembangkit tenaga listrik semi-dewa di keluarga Du. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam semi-dewa. Hao Kun Qin tidak menyangka bahwa Mo Chun Kyu akan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Du. Ini membuatnya sedikit terkejut. Hao Kun Qin samar-samar merasa bahwa urusan keluarga Du dan ibunya juga harus terkait. Karena keluarga Mo ingin bertarung, maka bertarunglah. Perintahkan semua pasukan di bawah keluarga Chen untuk mulai melawan. Uang dalam kartu ini dapat digunakan oleh keluarga Chen sesuka hati. Hao Kun Qin bergumam sejenak, lalu berkata perlahan-lahan. Dia mengeluarkan kartu hitam tertinggi Bank Dunia dan melemparkannya ke Basia dengan santai. Kartu hitam tertinggi memiliki batas cerukan 100 miliar mata uang dunia, yang cukup untuk membantu keluarga Chen mengalahkan keluarga Mo dan keluarga Du. Ya? Basia mengambil kartu hitam tertinggi dan berbalik dan pergi. Pergi ke wanita tua untuk mendiskusikan hal-hal serangan balik. Meskipun keluarga Mo mendapat dukungan dari keluarga Du, di belakang keluarga Chen, Hao Kun Qin. Belum lagi keluarga Mo mendapat dukungan dari keluarga Du. Bahkan jika didukung oleh kekuatan utama kerajaan Xia besar, itu pasti akan dikalahkan. Hanya dalam 2 hari, keluarga Chen benar-benar membalikkan situasi. Baik di dunia bisnis, pasar saham, atau dunia bawah tanah, keluarga Chen berada di atas angin. Menurut tren ini, paling lama tidak lebih dari seminggu, keluarga Mo akan sepenuhnya dikalahkan. Di ruang belajar villa keluarga Mo, wajah Mo Chun Kyu muram, dan dia menamparkan kursi mahoni menjadi bedak dengan tamparan. Apa yang terjadi? Kapan keluarga Chen menjadi begitu kuat? Mo Chun Kyu meraung pada sekretaris. Sebagai keluarga bangsawan pertama di wilayah utara, keluarga Mohis akan sedikit lebih kuat daripada keluarga Chen. Sekarang ada dukungan dari keluarga Du, masuk akal bahwa keluarga Chen harus cepat diselesaikan dengan kekuatan kehancuran. Tapi sekarang, keluarga Mo belum menyelesaikan keluarga Chen. Sebaliknya, itu segera diselesaikan oleh keluarga Chen. Sekretaris itu menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan gemetar, Patriark, harus ada dukungan kuat di belakang keluarga Chen. Mendengar ini, Mo Chun Kyu memancarkan cahaya dingin di matanya, sepertinya keluarga Chen sudah mulai berencana untuk menggantikan keluarga Mo saya. Jika tidak akan mungkin untuk mempersiapkannya dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang keluarga Chen Anda, itu tidak akan pernah lebih kuat dari keluarga Du. Mo Chun Kyu mencibir, memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan keluarga Du. Sekretaris itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan hati-hati, Patriark, keluarga Du juga harus bisa menebak bahwa ada kekuatan yang kuat di belakang keluarga Chen. Akankah mereka pergi dan tidak lagi mendukung kita? Kekhawatiran sang sekretaris bukannya tidak beralasan. Jika keluarga Mo dan keluarga Du hanya memiliki hubungan kerjasama biasa, sangat mungkin bahwa keluarga Du akan mundur dan pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya menyinggung kekuatan yang kuat demi sekolah Mohis. Jangan khawatir, keluarga Du tidak akan pernah pergi. Mo Chun Kyu percaya pada dirinya sendiri. Dia dan Patriark Du berada di organisasi yang sama. Selain itu, penamaan presiden harus diarahkan pada Hao Kun Qin. Karena itu, keluarga Du tidak akan pernah mundur saat ini. Karena keluarga Chen juga memiliki dukungan kuat di belakangnya, akan terlalu memakan waktu dan tenaga untuk terus berperang dalam perang keuangan dan perang bawah tanah. Lebih baik membuat janji secara langsung, kata Mo Chun Kyu dengan dingin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada sekretaris, ambil pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Dibandingkan menulis dengan pena, Mo Chun Kyu lebih terbiasa menulis dengan kuas. Setelah sekretaris membawa pena, tinta, kertas dan batu tinta, Mo Chun Kyu berdiri di depan meja, memejamkan mata, dan menyeduh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan puncak transformasi meledak dari tubuhnya, menyapu sekeliling. Sebagai patriark sekolah Mo, kultivasi Mo Chun Kyu secara alami sangat kuat, mencapai puncak transformasinya. Kekuatannya 1 poin lebih kuat dari pria tua keluarga Chen. Peringkat 141 dalam daftar master dunia.